Cerita mistik 5 hari hilang di hutan Cunca Wulang, Labuan Bajo, NTT. Berikut kisah korbannya. Cerita mistik seputar pengalaman hilang selama 5 hari di hutan Cunca Wulang, Labuan Bajo, NTT. Dikejar orang tak dikenal sampai bertahan hidup dengan makan daun di hutan. Frans Mon, warga kampung Warsawe, Desa Cunca Wulang, Labuan Bajo, NTT. Salah satu korban yang pada 2018 lalu pernah hilang selama 5 hari. Frans Mon Selasa tanggal 8 November tahun 2022, menceritakan betapa pengalaman itu mengerikan dan tidak mungkin bisa dilupakan. Ia mengungkapkan selama 5 hari, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu hutan ke hutan lain. Berlari tanpa henti pagi, siang dan malam, untuk menghindari kejaran kelompok orang tak dikenal yang membuntuti dan mengepungnya. Awalnya saya mau ke kebun. Baru keluar dari rumah saya mendengar orang banyak berteriak membunuh saya, cerita Frans Mon. Pemandu wisata di spot wisata Cunca Wulang itu mengungkapkan, selama pelarian ia tidak menyaksikan langsung wajah orang-orang yang mengejarnya. Ia hanya mengutip kaki mereka seperti kaki binatang, suara mereka seperti suara manusia, bahkan seperti ia mengenal suara-suara itu. Ketika Frans Mon berlari menghindari kejaran, terkadang tiba-tiba dari arah yang ditujunya muncul juga kelompok dari kampung lain. Bahkan ketika ia mengintip pada sumber suara, ia hanya melihat batu dan pohon. Ketika tubuhnya begitu lelah, Frans Mon mengaku pasrah mau diapakan oleh orang-orang yang mengepungnya. Tetapi anehnya, mereka tidak satu pun berani mendekat. Mereka berbisik satu sama lain, bahwa Frans Mon bukan orang biasa. Dalam hati Frans Mon merasa nyaman, karena di saku celananya terdapat kontas atau buku doa. Orang itu berbisik satu sama lain, bahwa kontas itu berbahaya. Karena berbahaya, Frans Mon diancam agar tidak boleh mengeluarkan kontas itu dari saku celananya. Demi keamanan, Frans Mon kompromi dan hanya diam di tempat. Yang paling mencekam, ketika semakin banyak orang datang dan memprovokasi satu sama lain untuk segera membunuhnya. Karena itu Frans Mon berlari di kegelapan malam, mendaki bukit dan menuruni lembah. Jatuh dan bangun, tergores rumput berdiri, terbentur pada batu. Frans Mon bahkan pernah jatuh dan pipinya tertusuk kayu sampai ke rongga mulut. Namun ia tidak mempunyai kesempatan untuk merintih kesakitan demi keselamatan dirinya. Diceritakan Frans Mon, energinya benar-benar terkuras habis, sebab ia hanya bertahan hidup dengan makan daunan hutan. Pernah suatu siang, cerita Frans Mon, ia berada di hutan. Tiba-tiba ada rumah mewah dan ia diajak untuk masuk ke rumah itu. Namun suara hati Frans Mon berkata, dari mana rumah itu muncul, padahal ia ada di hutan. Karena itu ia menolak masuk. Di hari lain, Frans Mon ditawari rokok dan lagi-lagi ditolaknya karena tidak masuk akal ada rokok, padahal tinggal di hutan. Frans Mon mengatakan, saat siang hari, ia mengalami seperti umumnya di kehidupan nyata. Ia bisa melihat orang-orang, termasuk masyarakat yang lalu lalang lewat motor. Ia bahkan pernah berupaya berhenti di jalan raya di siang hari, berharap ada yang segera menemukannya. Akan tetapi ia segera dikepung orang-orang sehingga ia memaksa diri untuk berlari lagi. Ia juga pernah menelepon adiknya di rumah, dan meminta bantuan untuk segera menemukannya di hutan. Tapi soalnya, tidak mudah menemukan posisi Frans Mon. Pada malam hari, ketika ia berlari, terkadang ia menyalakan senter handphone miliknya. Namun dengan menyalakan senter, malah memudahkan orang itu menemukan posisinya. Saya diburu seperti babi hutan. Saat tidur di hutan juga, saya tidur di bawah lindungan ranting daun, kata Frans Mon. Saat kedinginan menyerang di tengah malam, Frans Mon mematahkan lebih banyak ranting daun dan menutupi tubuhnya. Ketika Frans Mon tidur, jam masih diawasi orang-orang. Mereka berdiri berlapis dengan jarak sekitar 10 meter dari dirinya. Mereka yang datang mengepung Frans Mon bahkan didatangkan dari desa-desa lain di sekitarnya. Namun satu persatu mereka pulang karena tidak menemukan alasan untuk menyakiti Frans Mon. Hal yang sama dengan orang dari Cunca Wulang, tutur Frans Mon. Ada yang segera pulang karena tidak menemukan alasan untuk menyakitinya. Bagi Frans Mon, sampai saat ini peristiwa yang dialaminya masih mengandung misteri baginya.
Tetapi yang paling tidak dilupakannya, pengalaman penderitaan dikejar pagi, siang dan malam. Diteror dengan suara, dan barisan orang-orang yang membuntuti dan mengejarnya. Tetapi saat ia berhenti, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun pelajaran dari pengalaman yang dialami Franzmond, bahwa setiap tempat ada pemiliknya dan harus permisi kepada mereka. Kini Franzmond merasa bahwa tidak ada yang perlu ia takuti di alam lingkungan, asalkan berkomunikasi baik dengan mereka. Franzmond mengaku, ia tidak pernah risau jika ingin tidur di mana saja. Tidur sendirian di hutan pada malam hari, juga sudah biasa ia lakukan. Tidak ada gangguan, tidur saya aman, kata Franzmond. Untuk diketahui, Franzmond adalah pemandu wisata Cuncau Wulang, seorang seniman patung dan musikus alat musik tradisional Manggarai. Ia seringkali tampil pada setiap momentum pentas budaya, terutama bernyanyi ala tradisi Manggarai. Franzmond berpesan, agar hargai lingkungan hidup di sekitar, jaga kelestariannya secara baik.